kalian, apapun tim yang kalian favoritin ya kan. Tapi sekarang udah ada 3 tim yang lagi ngewakil Indonesia, 2 bermain hari ini, dan mari kita sama-sama dukung tim dari Indonesia yang bermain di play-in, yaitu RRQ Hades dan juga Onyx Olympus. Menarik sekali karena kalau kita lihat arah pesawatnya sendiri juga membagi mapnya dengan nggak begitu rata. Tapi Onyx di sini, RRQ udah turun di observatory, di tempat yang biasanya dipakai sama EVOS untuk turun di Indo ya kan. Dan di sini juga mungkin Onyx bakal nyasar ke Cape Town, ke tempat ininya mereka ya, atau enggak, karena ternyata Onyx sendiri nunggu banget di ujung pesawat. Dan kalau kita lihat dari RRQ sendiri, ini membuktikan bahwa RRQ adalah tim yang memiliki adaptasi cukup tinggi. Mereka memiliki daya analisa yang cukup bagus, di mana mereka tahu ketika EVOS nggak ada, apakah dari ke-12 tim yang bakal bermain di daerah map pertama ini bakal turun ke observatory atau enggak. Ternyata enggak. Dan seperti yang gue bilang, Kapten Legalot benar-benar memikirkan hal ini dengan matang. Dan nilai plus di early game-nya adalah perbedaan map yang cukup jauh antara Nick dan juga RRQ, memungkinkan untuk tidak ketemu di awal, fight di early game. Ya, bener banget. Dan itu mungkin salah satu hal yang akhirnya dipakai sama Legalot, memutuskan mungkin oke, arah pesawat kayak gini biasanya Onyx itu bakal enak untuk turun di Cape Town. Jadi dia coba untuk turun di observatory, dan kita lihat di sini udah ada pertempuran di awal di mana V Gaming harus kehilangan 1 membernya dengan begitu cepat dari tim dari Taiwan ya. Iya, dan 1 orang di sini yaitu dari seorang ETA udah berhasil langsung di secure killnya aja, atau mungkin dijadikan sandra oleh tim VGM untuk membuat pergerakan dari LGDS sendiri terdistraksi antara harus menyelamatkan atau harus dipukul mundur, karena ini bakal menjadi 1 tukar 1 tentunya. Iya, tapi kalau misalnya kita lihat dari pergerakan LGDS sendiri, sepertinya mereka udah mempasrahkan temennya yang ada di depan, gak akan ditolong. Ini kalau menurut gua satu hal yang cukup oke, dalam artian inilah adalah ronde pertama, dan gua rasa lu gak pengen ngambil satu keputusan yang beresiko yang bisa menghasilkan poin yang buruk untuk tim lo. Jadi oke, kita bakal coba untuk main bertiga, kita bakal coba mungkin ngelihat situasi apa jadinya kalau misalkan kita sisa bertiga sampai ke late game nanti, apalagi masih ada sisa 5 ronde yang bakalan berjalan. Tapi kalau dari tim Vian sendiri, sepertinya ada satu lagi yang kita bisa lihat tadi di map datang ke arah yang sama dengan mereka, dan ini adalah EXP Esport tadi maksudnya. EXP Esport dari Thailand, yang dimana mereka ternyata udah melakukan looting di daerah Bima Sakti, tapi nggak memiliki cukup resource. Artinya walaupun 3 lawan 4 di sini, tim VGM kalau misalkan mereka bisa memanfaatkan situasi dengan cukup baik, gue rasa EXP Esport sendiri bisa kewalahan. Tapi di sini udah ada jongkok-jongkok, artinya mereka udah mengetahui bahwa ada tim lain yang udah bersarang di Katulistiwa. Yes, sepertinya setup dari EXP Esport udah mulai dijalanin. Kita lihat di sini Karamel dengan pakaiannya yang cukup seksi dan mungkin akan mengundang perhatian dari musuh-musuhnya, udah mulai melakukan setup untuk flanking. Tapi mungkin karena VGN yang baru kehilangan 1 membernya, mereka ngerasa oke, kalau kita ketemu tim lain, kemungkinan besar tim lain itu masih komplit berempat. Betul. Lepas dari resource yang mereka punya, jadi mereka lebih milih untuk bermain lebih aman, lebih tidak beresiko, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mundur, dan itu asik. Satu keputusan yang cukup bagus dari V Gaming di sini ketika mereka memutuskan untuk regroup di satu rumah yang gak terlalu kecil. Mereka bisa membagi visionnya, kalau dikala ada satu tim yang dari belakang masuk, mereka masih bisa melakukan defense gitu. Tapi di 2 orang di sisi yang depan itu benar-benar mengarahkan dirinya ke EXP Esport. Artinya 1 orang diputuskan untuk ke belakang untuk mencoba menghalangi pergerakan, sementara 2 fokus untuk tim yang udah ada di Katulistiwa. Yes, tapi kalau misalkan kita lihat dari zonanya sendiri, sepertinya tidak menguntungkan oleh tim VGN. Dan seperti yang lu bilang, mereka defense di dalam rumah kecil langsung ngebagi vision, karena mereka berpikir dari belakang kemungkinan bakal ada tim lain, dan tim itu adalah RRQ yang baru dari observatory dengan rotasi ke arah graveyard dan bakal masuk ke Katulistiwa. Yes, bener banget. Kalau kita ngelihat dari pergerakan RRQ sendiri, gua rasa RRQ bakal bermain cukup fleksibel ketika mereka memutuskan ternyata untuk melakukan menggunakan satu launchpad yang ada di daerah Bullseye gitu, karena ini membuktikan kalau mereka ternyata memiliki gameplay yang cukup aktif. Mereka siap untuk melakukan rotasi yang cukup serumit, gimana kita udah ngeliat mereka tadi udah dari graveyard, mereka bersarang dari observatory, dan sekarang udah di Bullseye. Artinya mereka sama sekali nggak ada kepikiran untuk takut ketemu musuh di early game. Iya, dengan kata lain kayak seolah mereka emang sengaja untuk nyisir pinggiran. Betul. Berharap untuk clash awal dengan musuh, karena menurut gua di ronde awal kayak banyak
hal yang masih bisa lo coba, apalagi kalau misalkan lo adalah tim yang punya tingkat percaya diri yang tinggi. Dengan RRQ, mungkin RRQ juga mereka cukup pede dengan early game mereka, dengan kontes mereka, jadi mendingan mereka cari poin di awal, manfaatkan hal itu, apalagi ini masih ronde pertama, dan sepertinya pencarian RRQ akan mulai membuahkan hasil karena kita bakal ketemu tim LGDS di shipyard yang ada kemungkinan RRQ juga ke arah sana, dan tim atau mungkin mereka bakal main ke launchpad aja. Iya, apakah kita lihat mereka bakal bermain agresif langsung nyamperin ke arah musuhnya, atau mereka bakal bermain hanya menyisir aja? Tapi kalau kita ngeliat pergerakan dari Legalot sendiri, mereka mau coba melihat apakah ada musuh di daerah shipyard atau enggak. Dan ini membuktikan bahwa ternyata memang RRQ memutuskan di early game pertama ini mereka bakal bermain lebih agresif dari biasanya. Karena di sini RRQ Okaner sendiri udah langsung ditembakin begitu aja, hampir terkena down. Bener, dan udah kita lihat gimana dari LGDS sendiri udah ngerespon ya pergerakan dari RRQ ini sendiri. Tapi lu lihat Legalot di sini, knockdown, terlalu berbahaya posisi Legalot kalau menurut gua, dan dia susah akhirnya untuk di cover sama teman-temannya, dan dia bakal dikenok dan mungkin bakal dian. Tapi ini bisa jadi satu kesempatan mungkin bagi para pemain RRQ yang lain coba untuk manfaatin ini, atau kayak Pac-Man di sini coba untuk nge-cover Legalot, sementara dua pemain RRQ yang lain mungkin coba untuk nge-distract pemain LGDS yang tersisa supaya kemungkinan bagi Legalot untuk di revive berhasil. Dan yes, Legalot di sini udah di revive, dan sekarang RRQ udah komplit, mereka udah tahu ada para pemain LGDS di shipyard, dan gua rasa ini bakal jadi satu kesempatan bagi RRQ untuk ngumpulin poin. Tapi kita lihat bagaimana setup yang bakal dilakukan oleh pemain RRQ, karena kalau lu lihat perhatiin sendiri dari pemain LGDS, mereka juga harus mulai berpikir keras karena zona juga udah mulai jalan ke arah mereka. Yes, sementara advantage yang dimiliki oleh RRQ sendiri adalah mereka lengkap 4 orang, sementara LGDS hanya tersisa 3 orang. Dan kalau kita lihat 3 orang dari RRQ udah coba mulai merapat, dan dari Okaner sendiri mereka masih cukup jauh, jadi bisa melakukan satu flex yang gak bisa diduga oleh tim LGDS. Tapi kita lihat di sini Pac-Man sepertinya coba untuk cari kesempatan untuk ngebokong lawannya, sekalipun dia harus terkena zona awal masih belum terlalu sakit, jadi mungkin masih bisa dipakai kesempatan tersebut bagi para pemain RRQ untuk melakukan flanking dari belakang. Tapi kalau lihat gimana LGDS, tapi satu orang udah berhasil di knockdown, dan sepertinya ini bakal jadi rush bagi para pemain RRQ untuk maju ke depan karena satu orang udah di knockdown. Mereka bakal manfaatin momentum ini seharusnya untuk maju dan coba ngajar para pemain LGDS yang lain. Kita lihat di sini Chanzu ya kan udah mulai bergerak, udah mulai coba nge-secure posisi dari LGDS yang knock tadi, dan bakal di-kill begitu aja. Sementara RRQ Hades bakal coba untuk ngejar para pemain LGDS yang lain. Satu orang udah ke spot, dan ini bakal jadi sulit banget karena health-nya udah cukup sekarat. Secure kill-nya begitu aja. Pac-Man the Sniper. RRQ Hades dengan 3 poin eliminasi di early game bakal menjadi satu bekal moral yang cukup baik untuk mereka. Kita bisa saksikan gimana flexnya RRQ walaupun harus kehilangan Legalot di early game, terkena down, tapi masih bisa di revive sampai akhirnya. Kondisi deadlock yang dimiliki RRQ dan juga dari tim lawannya itu membuahkan hasil baik dari RRQ ketika teman-temannya bermain flex untuk menyebar formasi 3-1. Ya, dan itu yang gua demen ya, gimana dua pemain RRQ yang tadi coba nge-backup Chanzu kalau gak salah yang lari ke arah Legalot yang kenok ya kan, dan akhirnya itu kayak ngebikin situasi di mana Legalot yang bisa di revive dan gak ada pemain RRQ yang harus hilang di dalam fight itu, dan mereka bisa ngeratain LGDS clean tanpa kehilangan satu orang pun. Yes. Walaupun harus membuang resource untuk melakukan reviving terhadap Legalot, tapi gue rasa 3 poin eliminasi di early game zona pertama. Dan kalau kita ngelihat dari segi map awareness ya, di sekitar RRQ itu udah nggak ada tim lagi. Artinya mereka dari utara dari utara Bermuda, mereka bisa masuk ke dalam zona tanpa harus takut bertemu dengan tim lain. Ya, dan itu bisa jadi satu advantage tersendiri. Tapi kalau misalnya kita perhatiin, ini ada di satu sisi map lain, di tempat ada tim Onyx juga, dan sepertinya di sini crowd banget, penuh banget di dalam zonanya dengan tim-tim yang ada, tim-tim yang lain, 10 tim yang bermain di dalam ronde pertama FFCS Fase Play-in sini. Sepertinya mereka udah memutuskan untuk masuk ke dalam zona semua, dan dengan pergerakan yang padat seperti ini bakal jadi berdarah-berdarah banget kalau misalkan lu udah mulai jalan di zona 3, zona 4, karena lu bakal dempet-dempetan dan lu bakal kejar-kejaran sama zona sambil masuk ke dalam zona aman berikutnya. Ya, yang harus jadi patokan untuk
Onyx di sini adalah bagaimana caranya mereka masuk ke dalam zona tanpa harus bertemu tim orang lain. Tapi nampaknya Lau sendiri udah memberikan info kepada teman-temannya bahwa ada tim CRXE dari India ya. Iya, Tim dari Critical India. X Elite. Wah, Betul, Ini tim CRX Elite. ini seharusnya aibnya merah-merah ya. Betul. Critical. Critical. Karena sesuai dengan namanya. Udah critical elite lagi. Wah. Lu bisa bayangin gak? Lu bisa Yang bayangin. critical aja tuh udah serem. Yes. Udah ada critical, ada X-nya, ada elite. Wah, lu bayangin kalau ternyata mereka tapi di lain sisi mereka nggak berhenti gitu aja, bakal langsung masuk ke dalam. Di sini ada Legalot di jump shot, terkedap down satu orang lagi Bang Abi. Ini adalah VN Gaming yang tadi udah clash dengan LGDS di awal. Yes. Ya mereka udah sama-sama kehilangan satu member dan ternyata RRQ ada sepertinya nggak cukup dengan 3 orang yang mereka eliminasi. Mereka sepertinya haus. Ini kalau dari pengalaman ya, dari apa yang biasa gue lihat, ini bakal terus berlanjut sih di ronde pertama nih. Biasanya tim-tim yang haus darah eksekusinya clean, mereka bakal ngelanjutin tren ini sampai ke zona akhir. Tapi kita lihat apakah RRQ bakal ngelakuin hal itu. Ditambah lagi kalau misalnya RRQ berhasil ngelakuin hal ini di dalam turnamen, gua rasa ada satu boosting mentalitas dan itu bakal berguna banget, apalagi kalau misalkan mereka bisa pertahanin hal itu sampai ke 5 ronde selanjutnya. Betul sekali. Dimana kalau kita ngeliat sendiri RRQ dengan kapten terkuat di muka bumi ada Legalot ya. Lu bisa bayangin gimana Legalot mengadaptasi gameplay yang dimiliki oleh EVOS dengan begitu cepatnya. Mereka latihan hanya beberapa minggu dari FFIM sebelumnya sampai akhirnya masuk ke sini, dan mereka bisa adaptasi itu dan melakukan finishing dengan cukup bagus sampai at least ada di mid game ini. Ya, dan kita harus ingat juga lawan dari tim RRQ yang mengadaptasi permainan EVOS ini adalah tim-tim yang berasal dari peringkat 2, peringkat 3 negara-negara lain yang mereka udah ngelaluin kompetisi seperti FFM di negara mereka masing-masing. Betul. Oh my god. Mobilnya dia bawa ke atas rumah aja langsung. Gila, Kenapa? ada mantep ya? Kenapa lu harus ke bawah kalau lu bisa naik ke atap ya? Iya, kenapa harus ada yang mudah kalau lu bisa lo yang lebih sulit gitu? Iya benar juga ya. Iya kan? RRQ Logic. RRQ Logic. Dan RRQ HD. so far RRQ HD sendiri perwakilan dari Indonesia udah berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi masing-masing dari Pacman dan Legalot. Artinya mereka memiliki 4 poin eliminasi dan mereka udah masuk di zona selanjutnya, memiliki bekal yang cukup. Artinya setidaknya di game 1 ini RRQ udah memiliki satu bekal yang cukup aman dibandingkan dengan Onyx yang belum mendapatkan kill sama sekali, dan mereka ada di luar zona dan cukup jauh untuk masuk ke zona lainnya. Tapi oke, kita berbicara tentang Onyx seperti yang lo udah mention, belum ada kill, tapi sepertinya tim yang lain, sepertinya cuma ada satu tim yang punya tempo panas kayaknya di ronde pertama ini. Tim yang lain tuh kalau kita lihat sampai sekarang mereka bermain tempo yang lebih slow, lebih adem. Mungkin coba untuk menghindari early fight. Bahkan tadi ketika ada 2 tim yang bertarung di awal, LGDS dan VGN, ketika mereka udah kehilangan satu member mereka memutuskan untuk narik. Betul. Temponya lebih slow. Apakah mungkin karena mereka RRQ bakal ketemu EXP? Kenapa enggak? Karena dari tadi apa sepertinya mereka mencoba untuk mencari kill ya. Kita lihat Pacman di sini di belakang ya kan, Pacman the sniper udah mulai ngeker-ngeker dengan panci mungkin. Panci sekarang ada kita O'Connor harus di depan. knockdown. O'Connor udah knockdown, Legalot bakalan seharusnya, dan 2 orang di knockdown. Sepertinya ini bakal jadi disaster untuk RRQ. 3 orang tersisa Legalot. Apakah Legalot bisa bermain clutch play yang bagus? Revive bakal dijalanin, nggak sempat. Legalot bakal coba untuk maju ke depan. Dikeluarin, dan ternyata RRQ harus tereliminasi. Puas di peringkat 10 dengan 4 kill. Dan ini benar-benar di luar ekspektasi banget ya. Dan kalau lu lihat ternyata dari seorang O'Connornya aja, dia ternyata mendapatkan damage dari atas, dari tim BTS yang ngerecokin mereka ketika RRQ udah melakukan dari tim KOG. Ketika RRQ udah melakukan setup, ada great chokin dari sebelah kanan, itu membuat RRQ jadi serba salah. Mereka mau maju atau mau mundur karena di kiri udah dihantam, depan udah ada yang nunggu. Ya, dan itu akhirnya apalagi posisi RRQ tadi cukup open ya. Betul. Ya, dan ini cukup menyulitkan dalam artian yang direcokin itu RRQ, bisa dibilang kayak gitu. Kalau misalkan tadi yang direcokin mungkin tim lawan ya, yaitu EXP, mungkin
bakal beda ceritanya. Tapi oke, situasinya juga kurang menguntungkan, dan KOG sendiri yang tadi udah ngelihat ada pertempuran di bawah, mereka pasti udah nge-spot ada EXP Sport juga di situ, dan ini bakal jadi perang yang nggak bisa terhentikan antara EXP dan juga TG. Kita lihat gimana para main EXP yang tadi udah berhasil dapetin 3 kill bakal coba untuk perang dengan tim TG, tapi sepertinya yang ada di atas memutuskan untuk mundur. Satu granat masak yang cukup baik dari tim EXP, 2 orang berlindung di balik blue wall, dan ini bakal jadi pertempuran blue wall padat yang cukup mantap. Tapi kenapa nggak di-spray langsung gitu aja? Para main dari tim EXP sepertinya bisa dapetin 2 knock, dan sisa 1 orang yaitu Sharky dengan snipernya coba untuk melawan, coba untuk bertahan, coba untuk mencari cara untuk memenangkan fight ini, tapi terlalu sulit karena Sharky di situ juga harus kena dan rata ya. Oh my god, tapi masih hidup Sharky di situ, masih bisa bertahan, tapi ternyata nggak, terlalu sulit dan oke tereliminasi. Tapi sekarang kita balik ke Onyx Olympus yang sepertinya juga nggak sendirian, udah kedatangan tamu dari tim Fijian. Ini sisa 2 orang karena 2 orangnya udah dihajar sama tim RRQ. Tadi kita lihat di sini Lau ya kan, coba untuk maju ke depan, ketemu musuh dari kanan dari kiri, dan ternyata di knockdown. Jar juga dari belakang coba untuk ngasih part bagi teman-temannya. Apakah berhasil? Seperti 3 orang dari pemain Onyx Olympus. Nice, 1 kill, 3 kill bagi tim Onyx Olympus, tapi bisa terkenok di situ. Bagus banget pertahanan dari tim pemain Onyx Olympus untuk bisa menangin fight barusan. Yes, benar banget, karena kalau kita lihat walaupun kehilangan Lau, tapi at least mereka udah berhasil mendapatkan satu kompon yang cukup aman untuk bertahan di zona keempat, dan ternyata zona terakhirnya berpihak ke arah mereka. Ini tinggal gimana caranya mereka membagi vision antara atas dan juga bawah. Olympus udah masuk 5 besar dengan 14 orang yang tersisa, tinggal KOG yang masih lengkap di atas mereka. Wah, ini kalau sampai di spam granat bakal bahaya banget sih. Bakal bahaya banget, dan sekarang Olympus sudah masuk ke 4 besar, tapi kita lihat di sini tim KOG-nya sendiri udah mulai coba untuk masuk ke zona, dan di luar zona di sini masih ada Burst the Sky yang berhadapan dengan EXP Gaming. Mereka bakal lari-larian ke dalam 10 detik. Ini bakal sulit banget. Apalagi kalau misalkan KOG-nya nungguin tim EXP dan juga tim Burst the Sky. Tapi sepertinya tim KOG juga udah nge-spot Olympus di dalam. Itu juga dengan Onyx Olympus yang udah nge-spot EXP Gaming dan juga KOG. Mereka bakal mainkan patahan, dan mungkin mereka bakal mainkan permainan psikologis di mana biarin tim yang lain saling menyerang duluan, habis itu mereka cukup bertahan aja. Tapi sepertinya enggak. Oh, kita lihat di situ udah ada monster truck dikeluarin ya kan. Tim BTS 1 orang udah terkenok, dan Onyx Tayo sepertinya berhasil dapetin kenok di sana. 2 orang dari tim BTS terkenok, dan bakal sulit posisinya. Burst the Sky sepertinya bakalan tereliminasi, dan Olympus di sini berhasil dapetin 5 kill. Oh my god, berhasil play-ins ronde pertama dibuka dengan Buya dari tim Indonesia. Hashtag FF Indonesia bersatu. Hashtag FF Indonesia bersatu. Onyx Olympus bermain dengan cukup luar biasa apik di gameplay pertama.